Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus, Kepala Gereja yang memberkati dan melawat kita pada hari ini. Shalom. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan menyertai kita pada hari ini sehingga kita boleh beribadah di awal minggu tahun 2021, tepatnya bulan Mei. Semuanya karena anugerah Tuhan. Saya melihat Bapak Ibu semuanya sehat-sehat, ada yang tambah gemuk, wah luar biasa. Berarti berkatnya bagi luar biasa. Amin saudara. Haleluya. Ya, tapi saya bukan hanya berkat jasmani yang luar biasa, berkat jasmani pun semakin luar biasa, berkat rohani pun semakin luar biasa untuk atas kehidupan kita. Amin saudara. Maka dari itu mari kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita belajar bersama-sama. Kita akan baca Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-27 sampai yang ke-30. Kita akan ganti-gantian membaca. Karena ini ayat yang pertama, saat ini kita ganti-gantian membaca sebagai bentuk responsoria kita terhadap firman Tuhan. Saat ini kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Nanti saudara banyak duduk, saya mulai. Bila perlu 2 jam saya suruh saudara duduk. Karena 2 jam saya haleluya. Haleluya. Filipi pasal 1 ayat 27 sampai 30 kita akan gantian. Saya mulai ayat yang ganjil, saudara nanti ayat yang ke-6. Saya mulai nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaknya hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam sabro dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita ini. Jemaat 1-2 ayat. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jemaat, dalam pergumulan yang sama seperti dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Puji Tuhan. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu. Firman Tuhan yang menginspirasi kita pada hari ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Ya. Jemaat Filipi adalah jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan dengar baik-baik, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat Filipi ini tepat pada saat dia dalam penjara. Di mana saudara? Pada saat dia dalam penjara. Tentunya kita sudah tahu bahwa orang dalam penjara itu bukan sedang refreshing, ya, bukan sedang berwisata, tetapi dia sedang mengalami satu masalah. Dia dikurung, ya. Tetapi saudara, sekalipun tubuhnya Rasul Paulus terkurung, tetapi imannya tidak pernah terkurung. Amin. Sekalipun dia mengalami banyak tekanan, sekalipun dia banyak mengalami berbagai pergumulan, tetapi kita melihat iman Rasul Paulus tidak pernah terkurung, tidak pernah terpenjara, karena dia tahu Tuhannya adalah yang kuasa. Amin. Dan hari ini juga Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, yang mampu menolong kita. Maka tema firman Allah yang saya sampaikan kepada kita hari ini adalah perjuangan iman. Apa saudara? Perjuangan iman. Jadi hidup ini adalah penuh dengan perjuangan, sehingga kita disebut nanti pejuang iman. Seseorang yang tidak mau berjuang, dia tidak disebut pejuang. Tetapi supaya saudara dan saya disebut pejuang iman, maka perlu kita berjuang.
sehat-sehat, semuanya berjalan dengan baik, ya, maka tidak heran orang yang hanya berpikir demikian ketika dia sakit lalu dia menyalahkan Tuhan. Ketika dia mengalami masalah lalu dia menyalahkan Tuhan, sehingga dia berkata, aku sudah mengikut Tuhan, lalu mengapa terjadi sesuatu dalam diriku? Dengar baik-baik, mengikut Tuhan itu bukan untuk senang. Ayat 29 tadi berkata, coba dibaca saudara, apa kata firman Tuhan tadi ayat 29 yang sempat kita sudah baca. Silakan. Firman Tuhan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja hanya percaya kepada Kristus dengan baik, teruskan. Melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Tetapi kita sudah dipersiapkan Allah untuk siap menderita untuk Kristus. Katakan amin. Jadi kalau Tuhan izinkan persoalan itu, berarti kita telah sedang dipersiapkan untuk menderita bersama dengan Kristus, mengikuti jejak. Hari Kamis kemarin dalam ibadah keluarga saya menyampaikan, Tuhan izinkan saudara duri dalam daging kita. Ada 3 hal yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Masih ada yang ingat saudara, kenapa Tuhan izinkan duri dalam daging? Ya, bukan duri di luar daging. Ya, kalau duri di luar daging diambil paniti, gampang langsung dicongkel. Tapi kalau duri dalam daging sangat susah saudara. Kenapa? Kalau duri dalam daging, ambil durinya, dagingnya pasti copot. Tapi ada 3 hal saya menyampaikan hari Kamis kemarin. Masih ingat? 1. Dagingnya. Ya, Tuhan izinkan duri dalam daging kita saudara, supaya kita tetap hidup rendah. Ketika Rasul Paulus berkata, Tuhan, ambillah duri dalam dagingku ini, Tuhan kata, tidak, cukuplah kasih karunia pada padaku. Tuhan tidak mau ambil duri dalam daging Rasul Paulus, supaya Rasul Paulus tetap hidup rendah hati. Dan kalau juga hari ini Tuhan izinkan persoalan masalah terjadi dalam dirimu, supaya saudara dan saya tetap rendah, bukan rendah diri. Beda, rendah diri beda dengan rendah hati. Rendah diri itu namanya tidak pede, tidak percaya diri. Tapi kita adalah orang-orang percaya, adalah orang yang percaya diri. Haleluya. Tetapi kita adalah orang yang rendah hati. Sebab kesombongan adalah awal daripada kehancuran. Maka Tuhan tidak mau kita hidup dalam kesombongan dan kecongkakan. Maka Tuhan izinkan persoalan supaya itu mengikis kesombongan, agar kita tetap rendah. Haleluya. Yang kedua, supaya kita tetap belajar bersyukur. Ku bersyukur Bapa, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Yang ketiga, apa saudara pasti ingat? Supaya iman kita bertambah, bertumbuh dan dewasa. Haleluya. Dan ini yang disebut perjuangan. Jadi kalau Tuhan izinkan masalah itu, berarti kita sedang berjuang dalam iman. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila
percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Haleluya. Ini untuk memulihkan kita supaya kita tak berjuang dan berjuang terus sampai hidup kita senantiasa berpadanan pada Kristus. Ada proses yang kita lakukan dalam perjuangan iman ini, saudara. Apa proses yang kita lakukan sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Allah? Yang pertama, silakan. Hidup kita harus berpadanan dalam Injil Kristus. Ayat 27, silakan. Firman Tuhan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Ini yang Kristus. Tuhan rindukan bagi kita, supaya hidup kita berpadanan dengan Injil Kristus. Amin. Amin. Apa artinya, saudara? Hidup berpadanan dalam Injil Kristus adalah hidup kita berpatokan dan berpedoman pada firman Tuhan. Amin. Cermin hidup kita adalah firman Allah. Amin. Barometer kita adalah firman Tuhan. Standar hidup kita adalah firman Allah. Penuntun hidup kita adalah firman Allah. Itulah yang disebut berpadanan pada Injil Kristus. Seringkali perjalanan iman kita tidak berpadanan pada Kristus. Padahal kita disebut orang-orang Kristen, pengikut Tuhan. Berpadanan. Kata lain lagi, berpadanan itu adalah, maka tidak heran ketika Tuhan berkata, hendaklah kamu menjadi pasangan yang sepadan. Berarti bersatu dengan Tuhan. Amin. Memiliki sifat dan karakter seperti Kristus. Seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap langkahku, memuliakan nama-Mu. Inilah yang disebut hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Patokan hidup kita adalah firman Allah. Pedoman hidup kita adalah firman Allah. Contoh hidup kita, contoh sikap kita, contoh karakter kita adalah firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang menjadi kompas hidup kita, yang menuntun, yang mengatur kita adalah firman Tuhan. Tuntunlah langkah di dalam jalan-Mu, agar hidupku memuliakan-Mu. Ajari hatiku memilih perkara yang berkenan di dalam hati-Mu. Beri dirimu dipimpin oleh Tuhan, beri dirimu diarahkan oleh Tuhan dalam firman-Nya, maka itu yang menjadi patokan kita, dan kita disebut menjadi orang-orang yang berpadanan dengan
Yesus adalah jadikan firman Tuhan sebagai motivator dalam hidup kita. Minggu kemarin saya menyampaikan saudara, milikilah seorang mentor, seorang motivator yang baik dalam dirimu, yaitu Tuhan sendiri. Amin. Yang terus mengarahkan, yang terus memotivasi hidup. Memang ketika kita tidak menjadikan firman Tuhan menjadi motivasi kita, maka kita akan berjalan dalam kesusahan. Maka biarlah dia berjamaah, jadikanlah firman Tuhan menjadi motivasi penuh hidup. Amin. Saudara tahu ada banyak yang terjadi hari-hari ini, saudara. Ya, COVID semakin merajalela, siang sudah masuk lagi zona merah. Bersyukur masih kita boleh beribadah, ya. Tapi sudah diperketat lagi, saudara, ya. Di Indonesia, Riau nomor 2 terbanyak jumlah korban. Saya tidak tahu hari ini. Dan kalau ini berkembang, maka semua kegiatan ditutup lagi, di lockdown. Kenapa, saudara? Kadang-kadang masyarakat tidak, yaitu mematuhi protokol kesehatan. Sebenarnya protokol kesehatan dan itu baik kita. Ya. Oke, saudara tidak benar, karena perkembangan tubuh Tuhan. Tapi sekeliling pasti benar. Yang lemah imunnya, yang lemah kekuatannya pasti benar. Puji Tuhan sampai hari ini beberapa kali saya diperiksa dokter, kekebalan tubuh saya masih kuat. Dan tetap kuat karena Tuhan. Amin. Saya sering kontak dengan yang COVID, saudara. Saya sering, karena saya sering keluar kan begitu ya. Saya sering, saudara. Dan puji Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Nah, persoalannya, kalaupun saudara, saya sehat, tentunya di samping saya, sekeliling saya yang tidak kuat imun seperti saya pasti benar. Maka tetap jaga, patuhilah protokol kesehatan. Itu satu. Kedua, saudara tahu, gempa bumi di mana-mana, kebanjiran di mana-mana. Ini adalah menandakan kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Di Papua jenderal kita mati tertembak oleh masyarakatnya sendiri. Dan Alkitab berkata bahwa pada hari terakhir terjadi perang saudara. Dan kita penggenapan firman Allah sepertinya kita jemaat sekarang berjalan. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sadar. Yang menjadi perlindungan kita hanya Tuhan dan firman. Maka jadikanlah firman Tuhan itu sebagai motivasi. Jadikanlah Tuhan sebagai motivator dalam hidup kita. Supaya hidup kita berpadanan pada Kristus. Belum lagi masalah pribadi. Seperti yang disampaikan Ibu Gembala tadi, saudara anak kami Dani Victor. Ya, kecelakaan Jumat kemarin, dan sampai hari ini dia masih di rumah sakit umum. Dibawa semalam, ya. Daging
Bluetooth ini sudah habis. Tidak ada. Oleh karena terlambat penanganan, ya, hanya saya sempat juga marah-marah. Tapi saya marah tidak berbuat dosa. Ya, saya marah juga saudara yang perawat sedikit, kenapa nggak cepat penanganan? Kalau cepat penanganan tidak sempat membusuk seperti itu. Hari Jumat, satu malam, baru hari Sabtu sore baru dibawa berobat. Bayangkan kira-kira saudara seperti itu. Yang saya marah, tapi marah dengan kakinya lagi gitu ya. Ya, yang intinya bawa berobat. Dokter bilang operasi Pak. Waduh. Ketika dia bilang operasi itu langsung gemetaran Pak. Kenapa? Bukan rasa takut operasi, tapi bunyi. Ya, operasi plastik itu ya saudara bukan hanya 10 juta 20 juta. Antara 30-40 juta operasi plastik. Tapi semoga Tuhan membuka jalan. Amin. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Haleluya. Haleluya. Ketika kita menjadikan firman Tuhan menjadi motivasi kita, maka kita semakin termotivasi dan kuat semangat dalam hal apapun. Maka ketika saudara mengalami sesuatu yang saudara ingat adalah firman Allah yang menjadi motivasi dalam hidup. Amin. Seringkali ketika kita mengalami persoalan yang kita ingat, opung kita yang sudah meninggal, bapak kita yang sudah meninggal. Pertanyaannya, ketika engkau berseru, Bapak tolong aku, padahal dia sudah di kuburan. Pertanyaannya, dia datang nggak menolong? Halo, ibu datang nggak dia? Kalaupun dia datang, saudara, saya yakin bukan memberikan pertolongan, tapi saudara pasti takut. Ketika kita berdoa, Bapak tolong aku, dia datang, ada apa anakku? Padahal sudah mati, sudah meninggal. Bagaimana kira-kira? Saudara bilang, iya Pak, iya Pak, iya Pak. Langsung bilang, sudah. Karena sudah berbeda ya saudara. Maka jangan minta pertolongan lagi kepada orang-orang yang sudah meninggal, tapi minta pertolongan kepada Tuhan. Kita berkata, orang siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Haleluya. Ingat firman Allah. Ketika engkau mengalami persoalan, ketika engkau sudah mengalami masalah, ingat firman Allah. Nyanyikan lagu rohani. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Kalau orang dunia itu saudara PHP-nya, tahu PHP? Yang muda-muda jawab deh, apa itu PHP? Memberi harapan palsu. Kalau yang muda-muda jawab, apa itu PHP? Memberi harapan palsu. Pemberi harapan. Tetapi kalau Tuhan bukan PHP, tapi apa? PHP juga. PHP juga memberi harapan pasti. Pemberi pengharapan yang pasti. Haleluya. Sama dia PHP, Maknanya berbeda. tetapi maknanya berbeda. Ya. Manusia PHP pemberi harapan palsu. Kalau Tuhan tetap PHP, tapi pemberi harapan yang pasti. Berikan kemuliaan kepada Tuhan.
Maka jadikan Tuhan sebagai motivasi kita, sebagai motivator kita, dan jadikan firman Allah sebagai motivasi. Jadi kita akan berjalan dalam Tuhan. Kita minta kepada Tuhan sampai kita bernyanyi, peganglah tanganku kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh. Bawalah hidupku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kalau Tuhan yang menuntut kita, pastikan saudara tidak pernah tersesat. Amin. Tidak disesatkan dan tidak menyesatkan. Haleluya. 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 Mengapa? Karena Tuhan yang menjadi penuntun. Yang kedua, nanti kalau saya bahas ini bisa sampai jam 5. Gak jadi-jadi kan itu makan bahan. Yang kedua, ya, tetap teguh berdiri. Silakan kembali ayat yang ke-27. Firman Tuhan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang untuk mendengar, Ya, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh. tetap teguh berdiri dalam satu roh. Mengapa Tuhan sarankan kita tetap teguh berdiri? Orang yang tetap teguh berdiri tidak mudah goyah, tidak mudah saudara yaitu bergeser. Sebuah bangunan yang teguh kokoh, sekalipun datang gempa bumi, dia tidak akan bergeser, karena dia sudah teguh berdiri. Pertanyaannya, apakah imanmu sudah teguh berdiri atau tidak? Sehingga imanmu tidak stabil, tetapi sering labil. Ya, tahu sering labil. Hari ini kadang-kadang, wah, luar biasa, besok. Seminggu lagi, wah, luar biasa. 2 minggu kemudian lagi, lemas lagi. Itu menandakan imanmu belum stabil. Mengapa? Karena belum teguh bangunan yang sudah kokoh tidak akan bergeser walaupun banyak goncangnya. Dia tidak pernah bergeser karena sudah teguh berdiri. Mari koreksi iman. Apakah saudara imanmu sudah teguh berdiri atau tidak? Sehingga kita berkata, "Ku mau mencintai Yesus selamanya. Ku mau mencintai Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya." Orang yang menyanyikan lagu ini adalah orang yang sudah teguh berdiri. Sekalipun banyak badai silih berganti dalam hidupnya, dia tidak pernah goyah karena dia sudah teguh berdiri. Amin. Dan ketika kita sudah teguh berdiri, maka jerih payah kita tidak sia-sia. Amin. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Firman Tuhan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh,
jangan goyah. Ya. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Terus Sebab kamu tahu sebab kita tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan terus jadi payamu tidak sia-sia. haleluya. Berdiri teguh membuat iman kita semakin kuat dan tidak mudah tergoyahkan. Hari Selasa kemarin kita sudah membahas bahwa tidak ada satupun yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena kita sudah teguh, kuat, dan kokoh. 1 Korintus 16 ayat 13. Firman Tuhan, berjaga-jagalah, Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. berdirilah dengan teguh dalam iman. Amin. Amin. Ya, terus Bersikaplah sebagai laki-laki kuat, bersikaplah sebagai laki-laki. Terus dan tetap kuat. tetap kuat. Gimana laki-laki? Nggak gampang cengeng kan? Kalau pun dalam hati laki-laki itu menangis, nggak ditarakani, udah tahan aja. Gimana kira-kira Pak? Gitu kira-kira ya? Beda dengan wanita. Ya. Kalau nggak tertahan dalam hatinya langsung. Tapi kalau wanita di sini adalah wanita yang kuat. Karena Tuhan, haleluya. Ya. Kalau laki-laki ada masalah tambah banyak makan. Kalau wanita ada masalah tidak mau makan, alias kunci diri dalam kamar. Tapi di sini ibu enggak, karena mereka sudah kuat bersama. Haleluya. Haleluya. Itu bedanya. Maka Tuhan berkata, bersikaplah seperti laki. Karena yang maaf ibu, yang gampang dipengaruhi, digoda oleh setan adalah Hawa. Tapi yang gampang digoda oleh Adam adalah itu juga. Setan tidak Adam tidak tergoda dengan setan. Makanya jangan bangga juga laki-laki. Adam tidak tergoda dengan setan, tapi Adam tergoda dengan wanita, yaitu Hawa. Tapi Hawa tergoda dengan ular, yaitu setan. Begitu tingkatannya. Makanya tetaplah kita berdiri teguh dan kuat di dalam iman. Haleluya. Haleluya. Berdiri teguh dan kuat dalam, bersikaplah sebagai laki. Laki-laki tidak mudah menyerah. Kalaupun dia saudara coba petinju dalam apa itu saudara, ya. Kalaupun dia sudah bawa belur, masih makin ya. Sebenarnya udah mau mengalah dia sebenarnya, iya kan? Apakah dengan bawa belur dia kan? Tapi mempertahankan harga diri begitu ya. Makin lagi dia, dikit lagi, habis lagi dia. Makin lagi begitu. Tidak mudah kalah, tidak mudah menyerah. Jadi dari positifnya begitu. Jadi ada juga wanita tipenya seperti laki-laki saudara, ya. Tidak mudah menyerah. Maka tidak heran banyak juga wanita yang berhasil. Karena hanya jenisnya wanita, tetapi sikapnya yang kuat, yang kokoh, melebihi laki-laki. Jadi bukan karena jenisnya sebenarnya. Biar saya luruskan bersama
sebut sendiri. Jadi bukan karena jenisnya saudara, tetapi bagaimana memiliki sikap yang kuat dan teguh menghadapi setiap persoalan. Amin. Laki-laki jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Artinya tidak mudah menyerah, tidak mudah saudara itu undur. Sepertinya sekolah ini menanya pemuda, buta akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba, semua pasti bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Ku percaya Tuhan punya rencana. Saya nggak tahu semua lagunya, makanya nggak bisa menyanyikan. Ya. Saya hanya tangkap saja, dan itu Roh Kudus yang terus berbicara. Ya. Maka dari itu saudara tetaplah teguh, berdiri. Dan orang yang berdiri teguh, dia pasti mengalahkan musuh. Orang yang berdiri itu berarti dia sudah siap seperti seorang penjaga yang selalu berdiri. Kalau seorang penjaga tidur-tidur, bukan penjaga namanya saudara. Kan begitu kan? Penjaga itu adalah dia berdiri. Coba kalau pikir polisi, tentara yang lebih matang. Kalau mereka pikir, waktu itu saya sering di batalion Raja Wali pada mati di sini, waktu itu saya masuk ke sini. Ya. Ada pintu masuk, pintu keluar di sini. Satu jam itu satu orang, ganti-ganti, terus terus. Pak Uda saya adalah komandan rekrut. Ketika nanti ada anggotanya, hanya tetap dia berdiri, cuma belum tidak tetap berdiri seperti ini. Mungkin karena capek barangkali ya, dia begini. Tuh nanti Pak Uda saya ini dari mobil, ditendang ketika kaki menedus. Karena lebih tegas disiplinnya tentara daripada polisi. Yang siap dah, nggak boleh jadi ditambah nanti dan ditendang sakit karena sepatu. Siap dah, matanya pun tak bisa lagi berbeda. Sampai pergi kami nanti dengan kapolri gimana? Kadang-kadang hati mereka seperti yang bodoh juga. Gimana? Sudah begitu peraturan. Kita nanti lewat. Ya siap dah. Memang begitu saudara. Orang yang tetap berdiri itu memang berdiri tegak. Berarti punya persis. Apalagi kalau dalam perang saudara, langsung begini dia sudah langsung senapan itu sudah siap sedia. Satu jam begini dulu saudara. Gereja Tuhan juga yang sudah siap sedia, maka dia tahu ketika musuh datang. Dan dia tahu caranya mengantisipasi ketika musuh datang itu untuk melawan. Maka persiapkanlah diri. Bangunlah saudara, siapkan iman kawan, Tuhan mau datang. Sama-sama. Bangunlah saudara, siapkan iman kawan, Tuhan mau datang. Maranatha, Maranatha, haleluya, Tuhan datang dari surga. Bangunlah saudara, siapkan iman kawan, Tuhan
suami istri sehati memuji Tuhan. Maka saya senang sekali kalau suami istri itu sama-sama datang beribadah. Apalagi kalau mereka satu berdampingan. Waduh, senang kali saya melihat. Haleluya. Jangan malu. Yang malu itu adalah mendampingi bukan pasangannya. Itu kan? Itu baru malu namanya. Kalau pasangannya ngapain malu? Suami istri yang punya istri dan yang punya suami yang belum bergumul. Kan begitu kan? Yang belum bergumul. Supaya sehati dan sejiwa di dalam memuji Tuhan. Sehati saling mendoakan. Amin. Maka tidak heran keluarga yang kuat adalah keluarga yang saling mendoakan suami istri. Istri mendoakan suaminya, suami mendoakan istrinya, anak-anak mendoakan orang tuanya, orang tua mendoakan anaknya. Saya pastikan keluarga itu adalah keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Bukan istri berdoa pagi-pagi, Pak, ayo, bawa aja Pak. Kamu utusan sama kita berdoa sama kita. Biar tidak lakukan. Kemudian istri berdoa, wah, tolong kami. Suaminya bisa begini. Di sini tidak ada. Haleluya. Di sini tidak ada yang di sana sini. Terbalik juga kadang-kadang begitu, suami sudah berdoa, Tuhan, tolong kami Tuhan. Istrinya, ayo suami istri yang sudah menikah, ya, bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Luar biasa. Hari Selasa kita ibadah apa? Ayo. Suami menghidupkan mobilnya atau kereta, istri mempersiapkan modalnya. Karena sebentar mau berangkat beribadah, kan begitu kan? Dan bukan hanya bedak yang dipersiapkan istri, persembahannya juga dipersiapkan. Ya. Aku hanya juga dipersiapkan supaya saudara jangan haus nanti, karena di luar sana masih puasa. Lalu bergandeng tangan, dan bagus. Jangan suami bilang, mama aja yang ibadah, biar aku jaga rumah. Sudah dicak-cak, itu nggak terjadi. Cukup Tuhan yang menjaga rumah. Amin. Maka perlu kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Sehati. Ayah ibu-ibu yang tidak ada suami hari ini, doakan suami. Ketika sudah berdoa nanti dia, ketika sudah tidur di tengah malam, tumpah tangan. Jangan sampai dia tahu, supaya jangan marah dia. Tuhan Yesus, aku berdoa untuk suamiku, Kau kasih buah hatiku. Kenapa ketawa kalian? Kan begitu kan? Karena aku mengasihi dia Tuhan, makanya aku berdoa. Jangan hatinya. Kalau dia saat ini selama ini mengeraskan hatinya untuk tidak beribadah, aku berdoa lembutkan hatinya. Kalau Tuhan mampu mengubah batu menjadi roti, maka aku yakin juga hatinya diubah yang keras menjadi hati yang lemah lembut. Amin. Sering saudara doakan itu,
Dengan iman saya yakin mujarab doamu dikabulkan. Amin. Sebab doa mengubah segala sesuatu. Haleluya. Mungkin saudara sudah berdoa 2 tahun, 3 tahun. Jangan putus asa, berdoa terus. Setelah dijawab Tuhan juga jangan stop berdoa, berdoa terus. Amin. Haleluya. Haleluya. Seringkali kita begini, kalau Tuhan sudah jawab doa kita langsung stop juga. Jangan stop, tetap berdoa. Mengapa tetap berdoa? Sekalipun Tuhan sudah menjawab doa kita, itu sebagai bentuk pemagaran dan pemeliharaan. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Tetap berdoa. Demikian juga bapak-bapak yang kadang-kadang istri jadi keras, ya, lebih keras dari suami, bahkan lebih keras dari batu, Bang. Kadang-kadang ada istri seperti itu, kan? Tapi istri di sini tidak, lembut-lembut saja, wajah-wajahnya manis-manis. Kalau ada begitu maksudnya, doakan. Mungkin saudara sudah berdoa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, ya, tetap doakan. Sampai saudara bernyanyi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau katakan mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sebab waktu Tuhan nanti akan menjawab. Mungkin saudara sudah berdoa bertahun-tahun belum dijawab Tuhan, itu sedang diproses, saudara. Amin. Amin. Permohonan kita itu sedang diproses. Bagikan saudara kasih proposal kepada perusahaan. Tidak mungkin hari ini saudara kasih proposal, langsung saudara dipanggil besok, udah cari proposal, datang di sini. Diproses itu. Ada tahapan-tahapan. Begitu ketika saudara menaikkan proposal, anggaplah doa kita ini adalah proposal kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Ya, sedang naik kehadiran Allah proposal kita, permohonan kita, ya, diperiksa Tuhan lewat malaikatnya. Diperiksa Tuhan. Cocok proposalnya ini. Baru nanti Tuhan akan mengirimkan malaikatnya menjawab doa kita. Seperti Cornelius, ketika dia berdoa, malaikat Tuhan diutus Tuhan. Tuhan berkata, Cornelius, Cornelius, semua doamu dan sedekahmu telah naik kehadiran Allah, dan Allah mengingat engkau. Haleluya. Pernah saya sampaikan khotbah itu, doa yang dijawab oleh Tuhan. Masih ingat? Sudah lupa? Kalau lupa, buka YouTube saya, ada di sana. Silahkan dengarkan lagi kembali. Judulnya doa yang dijawab. Maka dari itu saudara, sehati sejiwa. Amin. Amin. Ada berkat spesial ketika kita sudah sehati dan sejiwa. 2 Korintus pasal 13 ayat 11. Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Ya. Terimalah segala nasihatku. Ya. Sehati sepikirlah kamu, Sehati sepikirlah kamu, terus dan hiduplah dalam damai sejahtera. maka akan terjadi ketika kita sudah sehati sepikir, maka berkat yang turun atas kita adalah damai sejahtera. Amin. Amin. Terus, Maka Allah, ya, sumber kasih dan damai sejahtera, ya, akan menyertai kamu. luar biasa. Berkat teristimewa adalah damai sejahtera. Maka ini terus pun saudara, kalau ada damai, gemuk gak kita? Tapi kalau saudara makan daging BPK tiap hari terus, tapi tiap hari berantem,
tidak jadi kesehatan. Mengapa? Karena tidak ada damai sejahtera. Berkat teristimewa adalah damai sejahtera. Damai sejahtera sungguh berharga buatku, tidak seperti dunia sediakan. Damai sejahtera-Mu melampaui akalku. Terima kasih Yesus mempelai. Kami alami hal itu, saudara, ketika baru berintisan di abad 7. Kami hanya makan dan mobil dan isinya. Jarang kami tersenggol dengan ikan basah karena ketegangan badan waktu itu, gitu ya. Tapi kami sehat-sehat, kuat. Jalan kaki ke Bina Fitri, jalan kaki ke terang untuk melayani, sehat dibuat oleh Tuhan. Karena ada damai sejahtera, ada kesehatan sejiwa. Maka suami istri sehati sejiwa di dalam mengiring Tuhan. Sehati sejiwa dalam. Ada lagi berkat khusus ketika keluarga sehati dan sejiwa. Silakan. Mazmur 133. Firman Tuhan, persaudaraan yang rukun. Iya. Nyanyian ziarah Daud. Iya. Sungguh, Iya. alangkah baiknya dan indahnya. Alangkah baiknya dan indahnya, indah kalau sehati, sejiwa, suami istri, anak-anak, famili, abang adik, indah sekali. Amin saudara. Teruskan. Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, Iya, apa berkatnya? Ayat yang kedua. seperti minyak yang baik di atas kepala, Ya. meleleh ke janggut, Terus. yang meleleh ke janggut Harun, Ya. dan ke leher jubahnya, Teruskan. seperti embun gunung Hermon, Seperti embun gunung Hermon. yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Teruskan. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, Bersamalah Tuhan memerintahkan segala berkat kehidupan untuk dan selama-lamanya. kehidupan untuk selama-lamanya. Katakan amin. Amin. Berkat ketika suami istri dan keluarga sehati itu adalah pertama ada damai sejahtera. Kedua ada berkat yaitu jasmani. Tuhan akan perintahkan berkat seperti embun dari gunung Hermon. Dan ketiga berkat kehidupan yang kekal. Tiga ini akan menjadi milik bagian kita ketika keluarga sehati, sejiwa, sepikir di dalam mengikuti Tuhan. Ayo Bapak Ibu sehatilah, ya. Suami istri sehati, anak-anak sehati dengan orang tua sehati dengan anak, istri sehati dengan suami, suami sehati dengan istri. Maka dipastikan keluarga itu menjadi keluarga yang dahsyat, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, keluarga yang spesial di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.